warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bebet Talk With ya. Malam ini kita ngobrol santai kan. Tentunya ini juga tidak terlupakan dan tidak akan dilupakan. Apalagi kita juga masih dalam kondisi yang sangat tidak mengenakan ya. Karena pandemi ini. Jadi teman-teman yang di rumah mungkin yang ketemu orang-orang baru segala macam. Sekiranya teman-teman di sini juga harus menggunakan hand sanitizer apabila ketemu orang baru, jaga jarak, pakai masker apa segala macam. Kita pun di sini sama. Kita pun di sini juga pakai hand sanitizer. Oke. Kan jadi kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Jadi teman-teman di luar sana juga harus pakai kan. Jadi yang pakai semprot itu praktis tuh dibawa kemana-mana. Jadi aman lah. Oke gitu. Oke, so daripada kita berpanjang-panjang dan berlama-lama, malam ini kita undang orang yang mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang enggak. Ya kan saya juga baru kenal, tapi kita langsung berteman. Katakan lah ya. Tahu. Jadi malam ini kita agak sedikit ngomongin yang ya sebenarnya agak sedikit kontradiktif, tapi kita tidak membahas kontradiktifnya ya. Pro dan kontranya kita tidak bahas karena di luar sana tuh berbagai macam orang, berbagai macam hobi, segala macam. Ya. Ideologinya beda-beda apa segala macam. Setiap orang punya ideologi masing-masing. Masing-masing. Jadi kita ya di sini hanya ya berbicara santai aja ya. Jadi tolong yang menonton mungkin sekiranya bisa sedikit bijak lah, kan seperti itu. Enggak bijak juga enggak apa. Oh, Enggak bijak juga enggak. Boleh. Oke. Jadi ini bisa lah diperkenalkan dulu kan. Ya. Siapa Anda sebenarnya? Ini banyak yang bilang nama panggilan saya itu kalau waktu kecil itu Budang. Budang. Budang itu nama waktu kecil. Nah, biasanya teman-teman di Pangkalan Bun itu ngertinya Budang. Oke. Terus kalau nama aslinya Ariwanto Prasetyo. Itu dari bapak. Oke. Itu nama asli. Tapi sekarang sering dipanggil Ari dan Budang. Okay. Dua nama. Dan Anda adalah seseorang yang menyukai hobi itu ya. Tato. Iya. Tato art ya. Ya, tato art. Oke. Jadi malam ini kita ngebahas masalah tato ya. Kalau untuk sejarahnya tuh banyak, teman-teman bisa aja mungkin search ya di Google atau di YouTube mungkin sejarah tato itu seperti apa. Cuman kalau untuk di Indonesia sendiri dari tahun berapa saya lupa ya. Karena sedikit kurang membaca, tapi akan saya baca. Tapi dulu pernah sempat membaca tuh di Indonesia tuh memang sudah lama tato seperti suku Dayak, terus suku Mentawai ya, Batak segala macam, dan itu menjadi salah satu identitas diri di era yang dulu ya. Dan di era yang sekarang itu sudah kayak modern apa sih, style sih ya. Ya, sekarang masuknya ke gaya hidup. Jadi kita nggak ngebicarain sejarahnya ya, karena sejarah itu berat Pak. Salah sedikit ngomong kita nggak enak. Iya, bisa dihajar se-Indonesia. Iya. Jangan ngomongin sejarah. Karena koma sedikit ya Pak. Iya. Salah intonasi pun salah Pak nanti. Salah ucapan bahaya. Ya, jadi kita ngobrolnya tidak sejarah, tapi hanya ini ke profesinya. Kenapa kok bisa sampai ke tato kan kayak gitu. Jadi sebelum kita mulai podcast ini, ya kita sebaiknya intro dulu aja kan. Let's go the podcast. Oke. Kenapa nih ngepilih tato sebagai profesi? Sebenarnya nggak sengaja. Oke. Nggak sengaja. Jadi ceritanya gini. Saya itu dulunya penikmat tato, bukan pelaku tato. Oke. Jadi di tato tuh ada dua. Yang pertama pelaku, yang kedua penikmat. Penikmat itu kayak suka ngegambarin badannya sama tato. Terus ngelihat orang bertato. Waktu itu pikiran saya cuma satu, karena saya dulu di Jogja, saya anak kuliahan, tato itu mahal. Tato itu mahal karena saya bukan di kalangan orang yang maksudnya
nato itu sembarangan gitu, enggak. Jadi saat saya terjun di Jogja itu, saya udah kalau mau tato bagus ya bayar gitu. Saya udah di ruang lingkup itu gitu. Pikiran saya dulu pengen tato, cuman harga tato ini mahal gitu. Saya belilah alat tato pakai uang kuliah dulu. Oke. Anda liar ya, Pak? Lanjut. Waktu itu kebetulan saya enggak kuliah sudah 2 tahun. Jadi saya ini masuk kuliah tapi enggak saya bayarin uang kuliahnya. Bagus. Selama 2 tahun. Ini kayaknya kalau orang tua aku nonton bakal tahu nih. Wah, ini podcast bocoran ya. Ini bagus nih. Inisiatif lah beli alat. Inisiatif beli alat. Udah beli, saya panggil teman saya tukang tato. Kebetulan tato artis juga, maaf nih. Tato artis, Mas, aku punya alat, tolong tatoin aku. Jadi kan aku berpikiran aku punya alat sendiri, aku bisa nato, cuman ngebayar jasa si orang tato itu gitu. Otomatis kan tidak terlalu mahal dong. Dah, ditato sama temanku tuh ini. Nih, kaki nih. Itu bayarnya dulu berapa ya? Kan pakai alat aku dulu. Sekitar 150.000 sampai 200 lah. Kan itu alat aku, tapi kalau alatnya alat dia, terus aku minta tato segini bisa 400-500 dulu. Karena per senti kan. Iya, dulu itu posisi di Jogja. Habis itu udah baru cuman sekali pakai terus nggak kepake. Beli udah nggak kepake, itu aku udah punya itu sekitar 7 bulan 8 bulanan lah. Dah habis itu aku ngekos di kos-kosan yang bebas. Waktu itu kos-kosan yang bebas. Ada seorang cewek nih, dia kuliah di ISI. Nah, itu yang saya jadikan istri saya sekarang. Yang di belakang layar. Iya. Dia yang ngajari saya gambar, kenapa saya bisa nato. Terus dia nanya nih. Dia nanya, "Ri, kamu bisa nato?" "Enggak," gitu. Terus, "Kok kamu punya alat tato?" "Iya, pengen tato murah." Aku kan simpel kan jawabanku kan gitu kan. "Jadi kamu emang nggak bisa nato sama sekali?" "Nggak bisa, Mbak." Aku bilang, aku dulu manggilnya dia Mbak. "Coba sini, aku cek alat-alatmu." Ya. Ternyata pas dia cek itu alat-alatku kan di kotak nih, campur aduk. Ternyata ini nih di bawah standar nih, kata dia. Terus gimana nih? Aku bilang, ya kamu nanti beli gini-gini. Nah, dia yang menyalurkan, coba kamu menato aja, nanti aku ajari gambar. Ya udah, nato, diajari gambar sama istri. Waktu itu, ya udah, itu kalau sampean lihat istriku, mungkin kan sampean kan ngeliat istriku itu ada bunga mawar tapi kayak emping. Itu hasil saya dulu. Ya buruk ya, Pak. Buruk. Buruk. Bagus, lanjut. Jadi itu terus bentar. Tapi itu jatuhnya bukan kayak emping, Pak. Tanda lahir. Kayak tompel. Tapi besar, setangan. Lanjut, Pak. Ya, habis itu terus belajar sama dia yang ngajarin saya gambar di kertas tapi ya bukan ngegambar di kulit kan. Karena dia ngajarin saya gambar. Ini loh, Ri, arsiran seperti ini. Terus bikin bayangan, pencahayaan. Jadi kan kita nih objek nih punya bayangan. Tergantung pencahayaannya dari mana. Dari sudut mana. Jadi itu kita bisa kayak gelas nih. Dari samping. Ini kan ada bayangan nih. Nah, ini objek tapi ini bayangan. Nah, gitu. Memainkan gambar itu. Detailnya dilajarin karena mungkin dia dulu kuliah di ISI, aku kuliah di UMY. UMY kampus Islam paling mantap. Islam. Iya, oke. UMY itu kampus Islam. Tapi pas saya masuk tuh saya udah tato sampai leher. Bukan
menjelekkan UMY enggak. Cuman waktu itu tuh saya punya akal, saya tutupi pakai apa sih yang buat helm terus yang ditaruh di sini tuh. Buff. Bukan. Kadang-kadang kalau anak-anak motor tuh terus dijadiinnya mereka masker. Oh iya, buff dong. Iya, oke. Aku dulu pakai itu kuliah. Oh, oke. Ditutupin pakai apa namanya, baju lengan panjang. Oh, kamuflase. Kamuflase. Oke, lanjut. Kalau ketahuan bisa di DO. Oke, ya. Apa nih? Ngomong apa deh? Berarti itu tuh awal mulanya aku menjadi seorang tato artis karena kebetulan. Jadi tidak terduga. Dan bukan cita-cita juga, Pak? Bukan. Dulu aku dulu pas kuliah aku masih belum punya cita-cita. Oke. Jadi cuman yang kuliah aja atau jadinya apa gitu? Nggak tahu jadinya apa. Oke. Formalitas aja ya berarti. Ya, formalitas. Oke, santai ngerokok karena kita di sini ya channelnya 18+ ya. Jadi teman-teman yang di sini bisa ngerokok santai kan kayak gitu. Mulai itu kalau kita bicara baru bisa dijadiin duit tuh pas kapan? Baru itu 2017 pas aku pulang. Waktu aku kan belajar gambar itu di 2015 aku kenal sama istriku. Belajar gambar, nato di sana. Kadang-kadang ada yang, tapi aku dulu punya konsep, aku punya teman, tapi aku nggak mau mereka tak tato gratis meskipun aku belajar. Jadi aku tuh lebih memilih untuk membeli Pratiskin. Jadi Pratiskin itu semacam media untuk kita belajar nato. Jadi kayak kulit buatan itu. Jadi belajar di situ. Kalau teman mau nato, biasanya aku selalu minta ganti alat aja dulu. Jadi aku nggak mau aku gratisin. Oke. Pas 2017 aku posisi memutuskan untuk nikah. Untuk nikah. Terus di situ aku mikir, aku kayaknya fokus sama tato nih, aku bilang. Karena keluarga aku butuh makan dong gitu. Kalau aku cuman memprioritaskan cuman tato buat senang-senang, kayaknya nggak mungkin gitu. Terus anak istriku nggak makan, mau jadi apa gitu. Benar juga, Pak. Iya, jadi apa, Pak? Tapi orang tua tahu. Orang tua tahu. Nah, ini menarik nih tentang masalah tali nih kayaknya. Orang tua. Menarik nih. Kamu kalau belum diam-diaman 1 tahun sama orang tuamu, mentalmu belum jadi. Nggak gitu juga konsepnya, Pak. Nggak bercanda itu. Jadi ini kayaknya ke flashback ke dulu. Oke. Saat aku memutuskan untuk bertato, belum memutuskan untuk menjadi tato artis. Itu memang orang tuaku marah besar dan aku itu sampai diusir karena aku bertato kan. Sampai diusir sama bapak memang dia memang mendidikku secara secara mental ya. Kalau ibu kan namanya ibu itu selalu mendidik dan kasih sayang. Oke, si bapak juga dengan kasih sayang, tapi itu ada pelajaran dan norma yang dia kasih. Beda. Cara mendidiknya memang beda. Diusir tuh, terus aku minggat karena diusir kan. Karena aku memutuskan untuk bertato. Aku datang kuliah di Jogja, aku udah full tangan. Orang tua mana yang nggak kaget gitu loh, kok anakku kuliahkan seperti ini, kok jadinya seperti ini gitu. Dia kecewa. Minggat, aku tidak membawa uang sepeser pun, tapi aku punya akal. Aku masih punya akal nih. Ini mungkin istriku juga baru dengar nih. Wah. Pengakuan pertama bahaya nih. Bahaya. Tapi oke, Pak. Pergi aku tanpa bawa uang. Oke. Cuman di situ aku memanfaatkan satu kelebihanku sedikit. Oke. Modal tampang. Aku cari cewek, aku minta hidupin dia. Oke. Pintar ya, Anda? Pintar. Habis itu minta hidupin dia, ngekos sama si cewek itu bareng. Selama 3 bulan aku minta uang buat pesangon, terus aku pergi ke Jogja. Si cewek itu aku putusin.
Bagus. Anda tidak nambah beban orang. Abis itu aku sudah sampai ke Jogja, aku nelpon ibuku. Aku sudah di Jogja, ibuku nangis. Tapi aku udah nggak ada uang. Nah dari situ ibuku ngirimin aku tanpa sepengetahuan bapakku selama 1 tahun. Oke. Dari situ. Jadi bapakku tidak mau tahu apa-apa. Anak itu udah kusir. Aku tidak mau menanggung jawabin dia lagi. Nah, aku nelpon ibuku nangis. Terus aku minta uang. Oh ya udah, tapi jangan sampai tahu bapakmu ya. Kamu jangan juga bapakmu. Oh ya. Nah, dari situ tuh berjalan. Habis itu si ibuku ngomong dengan bapakku, si Arinya masih kuliah gitu. Padahal aku posisi udah nggak kuliah di situ. Si Arinya masih kuliah. Nah si bapakku tuh cuman mau taunya untuk ngebayar kuliah aja. Kalau buat bayar hidupku, makanku di sana dia udah nggak mau tahu gitu. Karena didikan kan. Gara-gara bertato itu orang tua mana yang nggak kecewa gitu loh. Pasti kecewa. Habis itu udah masalah itu udah kelar gitu kan. Udah kelar, makanya pas yang aneh itu aku ketemu sama istriku tadi itu. Oke. Nah habis itu aku orang tuaku malah makin kaget lagi. Aku pulang dengan membawa satu profesi, alat-alat tato, dan membawa anak orang. Iya. Itu makin marah lagi bapakku. Makin marah lagi. Ini siapa? Aku mau nikah, aku bilang. Kaget lagi bapakku. Oke. Anak yang disekolahin untuk benar, balik-balik begini. Balik-balik bawa anak orang. Untung anak orang itu nggak hamil. Tapi memang posisi istriku memang belum hamil gitu. Tapi kan bapakku kaget. Orang tua mana sih yang nggak sok? Orang bawa ijazah, bawa anak orang lah. Bawa anak orang. Tuh, habis itu udah. Kamu mau memberi nafkah anak orang ini pakai apa? Kamu tuh enggak kerja. Ya, dan aku bilang NATO dengan mantapnya, aku tuh bilang aku NATO. Dengan mantapnya gitu. Nah, habis itu udah nih si Happy istriku, kebetulan istriku nih besar di Jakarta tapi masih ada keturunan orang Pangkalan Bun. Karena ibunya orang Pangkalan Bun, bapaknya orang Jogja, terus mereka memutuskan hidup di Jakarta. Nah, si istriku ini di tempat neneknya, bapakku malamnya ngomong sama aku. Bapakku bilang kayak gini, kamu mau kerja apa? Katanya. Aku pas waktu itu tuh aku bilang aku mau kerja NATO. Aku udah ngomong dan bapakku kerja NATO. Aku mau kerja NATO, aku mau bekerja yang tidak terpaut waktu dan tidak mau diatur orang lain. Bapakku ngomong langsung, orang tuamu ini orang tua yang sederhana, kata dia. Orang tuamu ini bukan orang tua yang kaya, kata bapakku. Kalau kamu berpikiran seperti itu, bapakmu ini nggak bisa memodelin kamu apa-apa. Bapakku ngomong gitu. Aku nggak perlu dimodalin apa-apa. Aku cuma butuh support. Bapakku, udah. Kalau kamu memang maunya seperti itu ya sudah, kata bapakku. Udah. Di situ aku buktikan dengan bapakku. Pas aku nikah sama istriku, aku keluar. Tanpa aku ngomong Pak, aku minta duit, aku nih mau ngekos. Enggak. Jadi pas waktu itu aku memutuskan mau keluar karena si bapak juga udah bilang saat kamu berkeluarga, orang tua udah lepas semua tanggung jawabmu. Ya itu. Terus udah clear itu, terus aku mengawali karirku di Pangkalan Bun ini di kos-kosan. Tato rumahan tuh, kosan tuh. Jadi aku nyewa barak dulu sama temanku, join, ya kayak nyewa satu barak terus dibagi dua, bayarnya bagi dua. Si ibuku juga kaget kenapa aku memutuskan untuk bertato. Dia kagetnya karena nanti kamu tuh ditangkap polisi, katanya. Aku bilang enggak, selama aku ini tidak mencuri dan selama aku
apa namanya tidak merugikan orang lain pekerjaanku, aku akan baik-baik aja, aku bilang gitu sama ibuku. Karena pada dasarnya ini nggak nawarin kan, nggak ngiklan juga. Aku tuh punya konsep, jadi gini, ini kayaknya kita obrolin berulang-ulang kali nih ya kan. Aku tuh punya konsep di tato, selama aku tidak mengiming-imingi orang. Mengiming-imingi itu kayak, ayolah nato dan aku nanti diskon, nanti diskon, atau ayolah menato dan aku nanti ikam ku kasih setengah harga atau apalah gitu. Aku nggak gitu loh. Aku punya konsep gini, selama aku tidak mempengaruhi kamu untuk bertato, kamu yang datang, si customer datang sendiri ke aku, is fine. Aku tidak memaksamu, kamu sendiri yang ikhlas, yang menyerahkan kulitmu untuk aku sakiti. Apa yang harus disalahkan gitu. Kecuali kalau aku maksa nih, sampai nggak mau tapi aku paksa-paksa, ya itu aku salah gitu. Dong. Salah. Tapi kan ini konteksnya enggak. Sama sekali gitu. enggak. Sampai sekarang konsep itu tetap kuterapin, dan aku nggak pernah untuk memaksa seseorang untuk ayo nato. Terkecuali kalau orang yang sudah punya tato, misal sampein udah datang nih sama aku nih, sudah kubikinkan tato, terus aku nanti butuh orang untuk model, mas pengen nggak jadi modelku? Nah otomatis kan sampein kan sudah datang ke aku dengan posisi di awal ya, kita belum kenal nih, di awal sampean datang ke aku dengan ikhlas menyerahkan diri sampean untuk disakiti. Habis itu sampean ku bikin tato, udah. Nah terus aku nanti next ada event, terus perlu sampean gitu, ya udah aku paling chat, mas pengen nggak jadi modelku? Aku cuma bilang gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, tapi kalau mau ya ini konsepnya gitu. Kasih konsep. Tapi tato itu kan nggak bisa sembarangan kan? Ya nggak bisa sembarangan. Jadi memang harus bersih. Harus bersih. Kalau nggak bisa steril, yang penting bersih. Tapi kan setiap satu orang tuh satu jarum. Ya itu harus memang sekali pakai. Jadi kayaknya apa namanya, jarum, ingkap itu tempat tinta. Jadi tuh yang harus diketahui itu enggak cuman jarum yang sekali pakai. Tips itu tempat ujungnya jarum. Tempat ujungnya jarum yang kita pegang itu harus sekali pakai. Terus harus ada alkohol. Harus ada alkohol. Jadi sebelum ditato tuh harus disemprot alkohol dulu badan yang mau ditato gitu. Jadi enggak semua disemprot gitu. Jadi semuanya di bagian sini ya udah disemprot alkohol dulu. Jadi dibersihkan dulu. Terus apa namanya? Eceling urep tuh buat ngebungkus makanan, terus buahan. Nah itu nanti kita pakai itu di alat. Jadi saat benda kita kan namanya tinta kan, muncrat kemana-mana kan. Nah itu nanti dilindungi pakai celing urep. Setelah selesai nato, celing urep itu dilepas. Nanti dibuang, nanti pasang lagi celing urep. Terus ada kayak kita punya seperti inilah gitu loh, di alat tato kabel-kabelan. Itu juga dibungkusin plastik biar tintanya itu nggak muncrat ke itu, ke apa namanya, ke kabel gitu. Nanti enggak cuman si customer yang kena imbasnya, kita sendiri pun nanti juga kena imbasnya gitu. Jadi ber-SOP lah ya. Ada SOP-nya. Nggak sembarangan. Jadi kan kalaunya juga kayak yang kita obrolin kemarin tuh, ada beberapa orang yang pengen nato pun sampai orang tuanya kan yang ngantar. Ini ada satu kejadian. Ada 2 anak. Aku nggak perlu nyebutin jenis kelaminnya ya. 2 anak ini datang sama aku. Posisi aku udah buka studio tato di Jalan Pakunegara. Dia datang, bang mau tato. Oh iya, gue bilang, mau tato apa?
mau tato gambar ini dan nama ini. Jadi dia ada dua kan si anak itu. Okay. Satunya mau gambar, satunya mau nama. Terus gue bilang, kan fisik itu kan tidak membohongi kan. Dia tuh masih kayak anak-anak gitu. Kalian masih sekolah? Iya bang, sekolah di sini gitu. Oh, ya udah kalau gitu tunggu. Udah, jadi aku bilang tunggu. Aku sambil ngerokok di samping mereka. Tunggu apa bang? Katakan, karena aku sambil ngerokok kan, dia nanya nunggu apa bang? Tunggu kalian lulus dulu. Oh, iya. Habis itu mereka pulang. Jadi nggak bisa bang, nggak bisa gitu. Okay. Karena beban moral sih kalau nato anak sekolahan. Iya sih. Nih yang pertama, apa kata orang tuanya? Karena aku pun mengalami yang fase itu tuh. Yang fase tadi tuh yang dian orang tua itu gitu loh. Jadi aku tuh nggak mau yang lain-lain tuh kayak aku gitu. Oke, karena ngikutin ego segala macam. Ngikutin ego. Iya kalau dia dengan orang tuanya baik-baik aja, kalau diusir sampai setahun kayak aku tadi. Iya, kalau nggak kuat mentalnya gila, Pak. Itu butuh kekuatan mental ya. Memang. Tapi kalau yang kayak gitu pasti ditolak kan? Iya, pasti ditolak. Terus kalau apa namanya? Ya harus kerja dulu. Jadi kalau nato pakai uang orang tua, mending nggak usah nato. Iya, karena apa namanya, orang tua mana sih yang mau anaknya dirusak gitu loh. Iya. Kan kulitnya kan kalau kita udah ditato kan otomatis ngerusak kulit kan. Karena kulit, kenapa aku bilang ngerusak kulit? Karena kulit yang udah ditato itu tidak mungkin kembali lagi seperti semula. Oke. Jadi aku di sini profesiku tidak melulu untuk menjunjung profesiku. Di profesiku tuh memang ada hal-hal yang negatif, memang ada hal-hal yang positif. Hal positifnya apa? Dengan kalian bertato, kalian bisa punya percaya diri yang lebih. Tuh dari sisi dari sisi positif. Kalian punya filosofi apa tentang hidup kalian tuangkan ke tato. Itu apa namanya, menjadi kepuasan kalian tersendiri. Oke, soalnya kalau kalian punya anak gitu, kalian gambarlah muka anak kalian, atau apa namanya, kalian punya perjalanan hidup apa gitu, dituangkan ke gambar, ditempel ke tubuh. Itu kalian memang punya ini loh, aku nih pernah gini, jadi ada artinya. Jangan melulu mengikuti Google atau mengikuti apa gitu. Tapi kalau kita ngomong itu kan udah ya masalah yang kayak gitu tuh otomatis pasti ditolak sama segala macam karena umur, terlebih dia masih sekolah apa segala macam. Ya kalau orang tuanya ngebolehin sih nggak jadi masalah mungkin ya. Iya. Kayak yang kita omongin kemarin ada sampai orang tuanya ngantar anaknya buat ditato dan ya, orang tuanya juga ikut tato. Itu ada. Aku punya kenalan dulu sebelum jadi teman kan, kita berkenalan dulu tuh. Unik. Anak itu unik. Anak itu unik. Karena dia datang ke aku itu sudah full tato. Itu waktu kelas 2 SMA deh. Dianya? Di kakinya sudah full tato. Dia datang ke aku, pengen ditato. Aku nggak ada alasan untuk menolak dia. Karena yang alasan aku untuk menolak itu kalau anak-anak SMA yang memang belum punya tato. Iya. Aku nanya sama si anak itu. Aku bilang gini, emang kamu nggak dimarahin ke orang tuamu? Orang tuaku tuh santai. Awalnya aku nggak percaya. Dibawalah orang tuanya. Anaknya aku tato. Aku tato anaknya. Dah, helat berapa tahun gitu. Aku pertama menato si anak itu masih di kosan. Sekitar helat 2 tahun lah. 2 tahun, 2017, 2 tahun, 2019 ya? Iya, 2019 kemarin, ibunya tatoan. Bilang keren. Mantap. Jadi kan itu tidak rempong lah ya. Iya. Maksudnya, tapi kan kita nggak bisa mengecap semua ibu akan seperti ibunya si anak tadi. Iya, kan beda-beda. Jadi ya itu urusan orang ya kan. Kita kan tidak bisa, Pak. Kan seperti itu. Lebih kalau yang kayak tato segala macam tuh ada beberapa. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin pada nggak tahu ya. Kayak yang per jam
Ya, ada. Nah, itu ada berapa itu sih opsi sih? Ada 3 opsi. Oke. Yang pertama per gambar, yang kedua per senti, yang ketiga per jam. Jadi kalian mau nato itu bisa ada 3 opsi bayaran. Per gambar, per senti, per jam. Itu budgetnya beda-beda tuh. Beda-beda, tergantung si pelaku yang menato mau narik budget berapa. Itu terserah. Kalau per gambar tuh tebak-tebakan tuh. Ya, kalau per gambar ya tebak-tebakan. Misal gambarnya segini ya main tebak-tebakan aja sama si customer. Terus main tawar-menawar. Itu memang hal yang biasa gitu, main tawar-menawar. Tapi kalau sudah per jam biasanya itu tidak ada negosiasi lagi. Kalau sudah per jam itu kita memang harus spare budget yang emang lebih gitu loh kalau sudah per jam, karena kita nggak tahu nih habisnya si artis tato menggambar ini berapa jam, kita nggak tahu. Nah itu ada beberapa opsi ya, jadi mungkin yang di luar sana siapa tahu nggak tahu, jadi diberitahukan kan seperti itu. Kemarin kan kita ada ngobrolin alat tato. Ada bawa nggak? Bawa. Sekalian sertifikat sertifikat Plakat, piala di jok motor kayaknya. Tolong cumpul. Apa itu? Jadi baru Tara ya. Ternyata ada yang kurang. Jadi kita masukin ya, kita hebat, kita ajaib Pak. Tiba-tiba ada kan. Karena dia edit. Jadi kita kemarin ada ngomongin alat tato tuh berapa sih kan kayak gitu. Karena kan nggak sembarang jual juga segala macam, dan mungkin harganya bervariatif apa segala macam, dan ini adalah salah satu alat yang sering dipakai ya. Iya, alat yang sering. Akhir-akhir ini hadiah dari istri. Oke, ini dibuka nih ya. Buka. Saya unboxing alat tato. Jadi teman-teman, ini warnanya, ini sebenarnya kayak pipa rokok ya. Ini kalau teman-teman kalau aku boleh ngomong jorok, ini kayak dildo. Bener gak sih? Iya sih. Juga Pak. Pada cincinnya ini Pak. Jadi ini alat tato ya. Jadi ini kemarin ada bungkusnya kan? Iya, itu namanya buat melindungi mesin dari cipratan si tinta tadi. Oke, jadi tapi ini dilepas ya kan, karena untuk tampilan ya kan seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Atau cari-cari aja. Ini mereknya apa sih? FK Iron. Oke. Dan harganya? Harganya di website itu $100. Oke. Motor satu ya? Beat. Iya dong. Iya. Teks sama ongkirnya di sini. Karena nanti akan ada pajak tuh biasanya 3,5 juta. Iya, pajak dari US ke Indonesia 3,5. Kurs ke rupiah 3,5. Jadi dapat nantilah coba apa sih, Sion Spectra FK Iron, di googling aja lah ya. Googling aja. Mungkin siapa tahu ada harga yang lebih murah kan ini. Tapi ini harganya 1 biji motor ya, cuman sekecil ini nih. Gelas beda tipis ya. Harga sebiji motor. Ini Mas, sama ada yang mau saya sampaikan nih sebenarnya. Sini. Saya mau mengedukasi sih. Untuk teman-teman pelaku tato, jangan terlalu minder, jangan tidak percaya diri. Karena nato itu penghasilannya lumayan. Nato itu adalah pekerjaan yang menguntungkan. Jadi tidak lagi untuk zaman sekarang ini nato itu nato murah, enggak lagi. Kalau kamu sudah mengkonsepkan dirimu secara profesional, apapun yang dilakukan kalau mengkonsepkan diri secara profesional itu akan dihargai. Itu. Karena alatnya pun ternyata profesional juga ya. Teman-teman yang perlu tahu, jadi kenapa tato itu mahal apa segala macam, alatnya pun mahal. Karena mesti buat alat nyisihkan itu, buat perawatan alat apa segala macam, buat nabung, buat beli alat, nabung ya kan, buat makan yang nato kan. Jadi tidak beli tinta itu 1 os. 1 os tuh segimana ya? Segini ya paling ya. 1 os tuh setengah ini lah. 20 mili. Sampai. Cumpul. 1 os tuh segini apa setengah ini? Setengah ini ya? 13,9
Bentar, aku cek satu os berapa. Satu os itu harga tinta tato itu 200.000. Oh, Satu warna. satu warna. Satu warna. Kalau memang mau mengkonsepkan diri secara profesional gitu, satu warna itu ya 200.000. Jadi memang jangan takut untuk Sekitar 30 miliar. Itu untuk tintanya, belum lagi yang mungkin ya tools yang lain. Nah, kalau saya bawa ke sini kayaknya nggak cukup. Ya, sini jadi tempat tato jadinya, Pak. Kalau Anda bawa ke sini seperti yang saya kunjungi kemarin ya, di situ alat-alatnya tuh ada di situ ya, pastilah ada kan untuk tempat natonya, lampunya apa segala macam kan jadi ribet, Pak. Nanti di sini bukan jadi tempat podcast nanti kan. Tempat tato. Tempat tato kan kayak gitu. Dan ini adalah plakat ya? Ya, penghargaan. Ikut perlombaan di Balikpapan Event Nasional tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Juara 3. Juara 3. Oke. Dari berapa peserta tuh? 100, lupa aku. 100. Ya, karena ini Mas, event nasional itu rame banget. Jadi semuanya datang. Dari Malaysia pun mungkin datang tuh. Kalau yang kemarin pas aku lakuin di yang sekarang ini, bulan Desember kemarin itu dari Malaysia datang. Oke. Tapi aku nggak dapat. Karena ya mungkin aku harus belajar lagi gitu. Karena namanya perlombaan ini kita butuh mental juga sih, butuh mental, butuh pelajaran, butuh jam terbang. Mungkin jam terbangku kurang gitu loh. Karena ya di sini kan pelaku artis tato yang peminatnya juga masih sedikit. Peminatnya masih sedikit, pelaku artis tatonya ya baru aku. Aku bilang artis tato karena mengkonsepkan diri secara profesional ya. Beda sama tukang tato. Beda. Kalau tukang tato kan ya mungkin mereka ingin mengkonsepkan diri secara profesional, tapi keadaannya masih belum gitu. Karena itu pasti ada step-stepnya. Gitu. Kelasnya beda. Ya beda kelasnya. Gitu. Jadi ini juga salah satu yang pernah diikuti kan kayak gitu. Dan kemarin aku ada melihat tulisan apa tuh di tempat tato. Apa tuh? Sertifikat apa sih ya? Color apa tuh? Color kategori. Kategori. Ya itu ini aku kemarin tuh. Jadi di lomba tato tuh ada 2 kategori. Yang pertama color, yang kedua black and gray. Color itu ya mainkan warna. Kalau black and gray itu cuma hitam putih. Itu kayak tato-tato hitam putih gitu. Jadi ini tato. Kemarin dapatnya color. Color. Gambar apa itu waktu itu? Gambar orang, tapi kepalanya isi otaknya kelihatan. Jadi kayak orang, terus isi di otaknya kelihatan, terus tak kasih warna watercolor kalau nggak salah. Jadi itu akhirnya dapat juara. Dapat. Bejo sih. Beruntung gara-gara aku minum. Kata orang nih ngeri banget nih gambarnya nih, kepala orang. Bejo itu. Karena mungkin juga pas aku ke situ tuh istriku lagi lahiran detak anakku. Jadi pas aku berangkat itu kebetulan istriku lagi lahiran detak umur berapa bulan gitu, mungkin kado hadiah dari Tuhan buat aku gitu loh. Bejo memang bejo. Event nasional aku dapat itu memang bejo. Tapi ya kalau ada event lagi pasti mau pengen ikut. Aku selalu ikut event. Selalu ikut event. Setiap tahun aku selalu ikut event. Karena gini, aku meskipun aku tidak dihargai di kotaku, aku bisa mencari ilmu atau mencari sesuatu yang aku inginkan di kota lain. Gitu loh. Jadi misal aku nih kelemahanku nih apa sih gitu. Kalau aku mencari hal itu di kotaku, aku mungkin nggak akan maju gitu. Jadi aku setiap tahun ada program, ayo keluar Pangkalan Bun gitu. Ayo keluar Pangkalan Bun. Kenapa? Saat kita datang ke Pangkalan Bun, kita adalah
berkonsep mindset yang baru. Oke. Gitu. Mindset yang baru. Jadi yang dapat di luar, yang dapat di luar dibawa pulang gitu. Dan konsep yang baru. Konsep yang baru gitu. Apa namanya? Sambil mencari ilmu, terus mengedukasi yang di sini-sini tentang tato. Tato tuh enggak gini dong gitu. Tato tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kan ada dua tipe kan orang pengen tatoan tuh. Satu memang karena mungkin pengen menuliskan atau menggambarkan yang pernah dia lalui, ada filosofinya sama tato buat gaya-gaya Pak. Ya memang kita nggak menutup kemungkinan hal itu terjadi gitu. Tapi kalau kita udah mengusung konsep profesional, kita nggak melulu asal ambil. Jadi kita harus edukasi. Sama kayak misalnya pas lagi COVID gitu, kita mengedukasi. Sama juga di tato juga gitu. Kenapa sih harus pakai masker saat menato? Kenapa sih harus pakai sarung tangan saat menato? Kenapa sih harus pakai alkohol saat menato? Terus kenapa sih di saat menato tidak boleh ngerokok? Kenapa sih di saat menato tidak boleh mabuk-mabukan? Itu semua ada alasannya gitu. Alasannya yang pertama, kenapa nato nggak boleh ngerokok? Karena itu mengganggu mata, mengganggu hidung. Sekarang abunya kemana-mana nih, abunya kemana-mana. Itu mengganggu konsentrasi, mengganggu mood. Terus kalau kenapa sih nato nggak boleh mabuk? Orang mabuk itu sama aja sama kayak orang olahraga. Kenapa aku bilang begitu? Karena pori-porinya kebuka. Saat pori-pori kebuka, posisi kulit dilukai, itu darah cepat keluar. Saat darah keluar, ini tinta yang mau kita masukkan jadi bertabrakan sama darah. Jadi mau berapa kali pun dia nggak bakal solid. Jadi capeknya di artis tatonya, capeknya juga di customernya. Sakitnya dapat. Memang kalau ditato saat mabuk itu enak karena kita mungkin memikirkan hal yang lain tidak memikirkan imajinasinya kemana-mana, tapi tetap sama sakit. Tetap sakit, malah kan lebih sakit gitu loh. Daripada yang memang pure nggak ngapa-ngapain gitu loh, nggak mabuk-mabukan, nggak apa-apa. Nah terus kalau nato pakai hand glove, nah namanya kita memegang sesuatu darah nih, darah bercampur tinta. Kalau masuk ke pori-pori kuku, otomatis si customer punya penyakit apa sih? Penyakit gula. Penyakit gula kita juga kena. Si pelaku natonya gitu. Kita melindungi safety kita sendiri itu dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Dan juga buat keselamatan si customer juga gitu. Terus kita pakai apa sih? Pelindung hidung, masker. Ya kalau orang yang nggak mandi kita tato, musahin dong kita bau kem nih. Gitu. Ya nggak mungkin gitu loh. Kita harus secara profesional, mau kayak gimana pun si customer nih, karena kita udah menyediakan jasa tato, ya mau kayak mau kita lakukan profesional. Tapi kan kita tutup hidung untuk kita tidak mencium aroma tubuh si customer. Jangan tutup mata ya Pak, nggak kelihatan Pak. Orang mencium. Tegang aku nih sebenarnya. Yang ada nanti mozaik Pak. Tapi kalau kita ngomongin tato sama minum aja santai. Aku sambil nanya ya. Ada tato yang ketinggalan zaman, ada gambar-gambar tertentu sama tato yang era sekarang. Jadi gini deh, aku nanya, tato yang ketinggalan zaman tuh gambar apa? Gambar kalajengking. Iya. Gambar kalajengking, gambar cewek telanjang yang di sini-sini tuh. Ya itu tato ketinggalan zaman, eranya bukan lagi. Kalau gitu loh. Orang sekarang pakai tato itu tuh jadul ya jadinya. Jadi gini, karena mungkin sekarang nih
NATO tuh sudah jadi fashion, jadi tren, ya dia memang harus mengikuti zaman, gitu. Jadi untuk kalian yang mau bikin tato tuh hati-hati gitu loh. Tato tuh bisa dimakan zaman. Sama kayak dengan style. Dulu zaman kita SMA kita rambutnya kuproy. Kuproy. Iya makanya itu. Tangan naik Pak. Coba sekarang dipakai. Nggak mau. Kan sama aja. Publik Pak. Coba sekarang dipakai hal gitu. Iya kayak gitu. Sama aja sama tato. Celana cutbray. Iya. Kan? Terkecuali kalau kita membikinnya tato tradisional. Jadi ada motif tradisional. Artistik tuh jadinya tuh. Jadi ada motif tradisional, ada motif yang modern gitu. Jadi mungkin teman-teman yang pengen tato tuh dipikirkan berkali-kali, beribu-ribu kali. Iya, nyesal. Ya kan? Karena di sini pun tidak menganjurkan kalian begitu ini podcast, di sini pun tidak menyuruh kalian untuk nato ya. Di sini itu podcastnya menyuruh kalian tuh hati-hati dalam bertato. Iya kan? Iya. Bukan menyuruh kalian bertato. Enggak. Bukan. Jadi dampaknya, efeknya segala macam. Jadi teman pun bersedia untuk membagikan ceritanya masalah tato. Bukan menawari. Jadi tolong tonton sampai habis agar Anda mengerti. Kalau kalian nontonnya setengah-setengah, wah, Anda salah kaprah nanti. Anda nanti salah saham malah ya, bukan paham. Oh iya, salah saham. Salah saham, Pak. Ini salah memasukkan kan, Pak. Nah, jadi sekiranya teman-teman tuh bijak lah kalau setiap nonton apa segala macam tuh ditonton sampai habis. Karena di sini ngulik nih bukan promosi ya. Tapi di sini untuk mengedukasi gimana sih tato itu apa segala macam dari pelakunya sendiri. Karena memang ya harus dikenalkan tato. Kenapa aku bilang harus? Karena kita nih sudah nggak sudah harus berpikiran yang lebih modern lagi gitu. Makanya kan ada tato segala apa. Ya udah, gini aku mengenalkan tato bahwa profesi artis tato itu adalah profesi yang menjanjikan. Untuk bagi yang pengen terjun ke sana. Iya, kalau aku buka nanti di sini harganya bisa iri nanti. Bisa jadi tukang tato semua. Allah. Anda kan aja iri, Pak. Aja iri, Pak. Akhirnya tuh. Jadi mungkin itu keseruan ya, dan mungkin dari profesi yang satu ini teman-teman sekiranya bisa tuh ngambil poin-poinnya kan seperti apa. Tapi kalau ada keresahan dari tukang tato sendiri tuh pernah nggak nemuin kayak apa customer yang cerewet, mungkin salah gambar atau apa? Kalau salah gambar, jadi sebelum kita menempelkan gambar ke dalam ke tubuh si customer itu ya kita harus menunjukkan konsep. Jadi kayak ngobrol dulu lah sebelum nato. Itu penting. Takutnya nanti salah tato, si customer maunya gini, di kitanya pengennya seperti ini, karena itu nanti kok aku pengennya kayak gini kok jadinya gini sih. Itu jadi kita tunjukin konsep segala macam, kayak apa sih kalau di dalam kuliahan tuh yang presentasi dulu sih sama si customer gitu. Itu yang memang profesional itu. Berarti kayak itu namanya bisnis. Ya, bisnis. Kan gimana cara kita menghadapi customer kan? Ya, kita harus si customer juga senang kalau diperlakukan seperti itu gitu. Jadi enggak asal raba-raba. Oh, gambar ini aja nih bagus nih, enggak gitu. Jadi pengennya customernya apa dikonsultasikan, dikonsultasikan dulu. Malah lebih bagus itu konsultasi dulu ketimbang kalian datang langsung. Tanya dulu nih. Konsultasi dulu. Ini gimana sih Mas? Gini-gini. Jadi aku nanti ngejelasin. Daripada kamu bikin gambar yang ada di Google, oke, boleh bikin gambar yang ada di Google gitu. Tapi alangkah baiknya kita rubah sedikit. Gitu. Kita modif sedikit gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih perjalanan hidup kita nanti kalau ketemu sama seseorang yang gambarnya sama. Ya kita malu, pakai baju aja gambarnya sama malu, apalagi ini gambar seumur hidup. Anjay, tanganku sebelah kayaknya aja. Wih, punya aku nih. Wah, duplikat. Iya itu, hati-hati. Dikhawatirkan seperti itu. Jadi mungkin bijak ya, agak sedikit bijak lah. Buat teman-teman yang mungkin pengen ya, tapi saya tidak nyuruh, dan teman saya di sebelah juga tidak nyuruh. Ini kayak gitu. Ada pesan-pesan
Kalau buat yang pengen nato atau yang pengen terjun ke tato apa segala macam plus minusnya lah. Kalau buat yang pengen nato itu, kalau kalian belum pernah tatoan, kalian harus pikir dulu. Yang pertama, kalian bertato itu siapkah untuk menjadi orang yang berbeda? Oke. Berbeda dalam artian ya kamu udah punya tato gitu loh. Berbeda di lingkungan. Berbeda di lingkungan. Pandangan orang bagaimana, keluargamu bagaimana, gitu. Dompetmu bagaimana. Iya. Itu karena kamu kalau sudah memutuskan bertato, ya sudah susah cari kerja. Ya. Soalnya Anda itu punya usaha sendiri. Ya, itu. Terus kalau kamu memutuskan bertato, kamu kembalikan lagi ke ruang lingkup kamu sekarang. Apakah nerima? Oke. Tuh. Kalau untuk pelaku tato, dari saya sendiri, jangan takut dengan harga mahal. Kalian harus belajar tentang kualitas. Oke. Segala sesuatu yang dilakukan dengan kualitas, mau harganya berapa, kalian akan dihargai. Oke. Akan dibutuhkan gitu. Jadi jangan pernah takut untuk masang tarif berapa dibarengi dengan kualitas kalian. Oke, ada rupa, ada harga. Iya, ada rupa, ada harga. Sudah. Oke. Jadi kayak gitulah ya, Ya. kira-kira pesan-pesannya. Tapi untuk bicara masalah harga, kita akan tanya. Tato yang pernah dibuat paling murah harga berapa? Dulu apa sekarang? Karena hargaku ini naik-naik. Jadi aku Standar sekarang. standar sekarang 350.000. Itu paling murah. Paling murah. Oke. Yang itu persenti ya? Minimal order. Minimal order. Ya, Oke, minimal. minimal order. Yang paling mahal? Yang paling mahal ini nanti ada job, semoga jadi. Oke. Jadi ada Istrinya sudah melihat, Pak? sudah. Oke. Iya. Jadi ada orang dari mana, Cungkur? Turki. Turki. Ya, ada orang dari Turki. Ini kalau jadi semoga dia mau gambar, ada konsepnya di punggung tapi nggak full punggung, jadi cuman punggung di tengah garis itu. Aku minta 8 juta. 8 juta? Iya. Oke. Itu persenti atau? Kalau itu sudah aku tebak-tebak. Kalau kan orangnya belum kesini, masih di Turki. Oke. Jadi segarisan di punggung. Iya, segarisan kayak. Tapi nggak full body, nggak full punggung ya. Kayak di tulang punggung deh. Backbone-nya tuh. Iya, tulang punggung. 8 juta. 8 juta. Oke, setengah harga ini. Balik modal ya. Dikit ya. Jadi itu harganya ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman bisa ya kalau pengen tato dipikirin berkali-kali. Jangan sampai kecewa. Iya, jangan sampai. Takutnya nanti pas masih muda gambar naga, begitu tua malah gambarnya berubah jadi cacing pita. Apalagi kalau Ya kan? gambar-gambar tato di daerah perut yang memang sering berubah-ubah. Oke. Itu harus hati-hati. Oke. Hati-hati. Tiba-tiba nanti kalau buat yang cewek ya, dia gambar bunga, nanti pas dia hamil jadi gambar telur ceplok. Oke. Jadi dipikirkan ya. Ya, dipikirkan tempat, Oke. dipikirkan gambar apanya, resikonya memang. efeknya apa segala macam. Jadi dicari-cari aja di internet efek plus minus bertato apa terserah Anda kan, karena saya tidak melajari. Tato ini pro kontra. Pro kontra. Ya, Di tempat kita masih pro kontra. Ya. Makanya kita di sini untuk mengedukasi plus minusnya. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman di sana wajib untuk melihat dan tahu. Nah. Oke, teman-teman di luar sana yang pengen mungkin pekerjaan, profesi, hobi atau komunitas apa yang sekiranya pengen diundang di sini, silahkan follow IG saya, DM. Mungkin pengen berteman juga sama bro sebelah ini juga IG-nya di follow ya. Nanti juga di awal pembicaraan ditaruh. Pasti IG-nya tuh di deskripsi, silahkan kepo-kepo atau tanya-tanya, DM saya segala macam, silahkan. Karena itu akan sangat membantu apa nih konten berikutnya. Iya. Nah, jadi kita interaksinya di situ. Jadi mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ini dari awal mungkin sampai akhir. Terima kasih buat bro juga nih. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk datang. Terima kasih ya Mbak ya.
Siap. Oke. Terima yang kasih untuk menjadi tempat kami untuk memperkenalkan tato. Oke, tos dulu dong. Kita teman ya sih. Teman. Kita tidak pernah bermusuh ya, jadi kita berteman ya. Jadi mungkin ya podcast kita cukup mungkin sampai sekian, tapi tentunya tidak lupa lagi saya juga akan mengingatkan selalu menggunakan hand sanitizer, masker Kami jarak. bawa, Oke. Kami bawa, tapi gara-gara kami ngobrol, Oke, sambil ngudut ya, jadi dilepas. Pak. dilepas. Susah, Pak. Dan kita Susah. juga negatif ya. Ya, Kita tidak negatif. negatif, kita fit. Kalau positif kita bisa beranak di sini. Ya, kita tidak akan di sini, Pak. Ya kan? Jadi mungkin teman-teman di sana sekiranya bisa mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan bijak. Tentunya seperti itu. Ikuti aturan pemerintah aja, ya. Kita aman-aman aja, Pak. Karena kita lagi nggak enak ini kondisinya. Kan kayak gitu. Jadi mungkin ya, saya ulangi lagi, cukup sekian podcast kita kali ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.